Keputusan keuangan apa yang bisa bikin aku dan pasanganku FIRE lebih cepat? Kami akan bagikan beberapa di antaranya di video ini. Hai guys, welcome back to our channel. Kembali lagi dengan gue Samuel dan ini istri gue Claudia. Kami pasangan suami istri kantoran dalam perjalanan memaknai financial independence. Di channel ini kalian akan temukan video-video seputar karir, keuangan, adulting, dan banyak topik menarik lainnya. Jadi kalau kalian suka dengan channel ini, jangan lupa untuk subscribe dan nyalain notification supaya kalian bisa dikasih tahu YouTube ketika ada video baru lagi dari kami. Hai guys, buat kalian yang hobi nabung atau berinvestasi di deposito dan suka bingung mau cari deposito di mana, kami mau kenalin Deposito BPR by Komunal, aplikasi marketplace pertama di Indonesia khusus produk deposito Bank BPR di seluruh Indonesia. Jadi lewat aplikasi ini kamu bisa cobain beraneka ragam produk deposito dari aneka ragam BPR di seluruh Indonesia. Dan yang seperti kita udah tahu, produk deposito di BPR tentunya sudah jelas aman, bunganya relatif lebih tinggi, layaknya return produk investasi, jadi cocok buat dijadiin alternatif simpanan atau investasi kamu. Berbagai keuntungan yang ditawarkan deposito BPR by Komunal ini, diantaranya adalah yang pertama, ribuan produk deposito dari lebih 220 bank BPR terseleksi di seluruh Indonesia. Dua, penawaran bunga tinggi hingga 6,5% per tahun, di mana bunga tersebut lebih tinggi hingga 2 kali lipat dari bunga deposito biasa. Dan ketiga, penempatan awalnya mulai dari Rp300.000 saja. Jadi beneran lebih untung dan lebih praktis. Nah, penempatan deposito kamu melalui aplikasi Deposito BPR by Komunal ini juga sudah pasti mendapatkan penjaminan dari LPS hingga Rp2 miliar per nasabah per bank, dan deposito BPR by Komunal juga sudah tercatat dan diawasi oleh OJK, jadi pastinya lebih aman. Download aja aplikasinya di Play Store dan App Store sekarang juga, langsung daftar dan registrasi dengan menggunakan kode referral Samuel Ray untuk mendapatkan cashback Rp100.000 khusus untuk pengguna baru. Syarat dan ketentuan berlaku. Deposito BPR by Komunal, simpanan rasa investasi. Kami sudah bebas finansial di usia 33 dan bebas finansial ini apa ya, kalian mungkin bisa nonton banyak video-video di channel ini yang menceritakan tentang apa itu FIRE, apa itu Financial Independence Retire Early, bebas finansial versi kami. Journey-nya seperti apa, cara hitungnya gimana, dan lain sebagainya. Nah, pertanyaan yang sering kami dapatkan adalah kenapa Kosem dan Ciklau bisa FIRE lebih cepat? Kira-kira kalau Kosem dan Ciklau bukan content creator, apakah akan FIRE lebih cepat? Karena memang nggak bisa dipungkiri salah satu boost side income yang ngebantu kami untuk FIRE lebih cepat adalah ya YouTube channel ini dan Instagram aku gitu, yang dimana kami banyak dapat support dari brand-brand kolaborasi yang akhirnya bikin kami bisa nabung lebih banyak juga. Tapi sebenarnya kalau kita mau ngelihat juga tidak hanya faktor income aja gitu, karena kalaupun kami income-nya besar tapi misalkan kami gaya hidupnya meningkat, terus lifestyle-nya jadi jor-joran, beli ini beli itu segala macam, ya sama aja bohong, nggak ada yang ditabung juga. Jadi kami coba look through gitu ya, apa aja sih sebenarnya keputusan-keputusan hidup yang kami lakukan di 10 tahun terakhir ini yang membuat kami bisa FIRE lebih cepat, dan kami mau ceritain itu di video ini. Yang pertama, kami berdua dari awal fokus untuk jadi karyawan. Background keluarga Sam adalah pengusaha ya. Sebenarnya papanya juga masih ada usaha sampai sekarang, dan tadinya salah satu alasan Sam balik ke Indonesia pulang dari Jepang adalah karena ada wacana waktu itu ya, mau pelan-pelan meneruskan usaha papanya. Tapi ternyata Sam merasa kayaknya usaha atau bisnis bukan strength-nya Sam gitu ya. Jadi akhirnya ya udah mau fokus aja membangun karir. Nah begitu pula saya juga orang tua juga sebenarnya papa pengusaha, mama ibu rumah tangga. Tapi memang usahanya itu sudah kolaps dari saya SMP mungkin ya kurang lebih. Jadi ya udah dan melihat papa berjuang sedemikian rupa membangun usaha tapi kok kayaknya berakhirnya kurang baik gitu ya. Jadi saya dari awal memang sudah yakin mau jadi karyawan aja gitu ya, nggak apa-apa gaji bulanan tapi stabil gitu ya. Jadi tahu mengatur keuangan harus gimana karena ekspektasi atau pemasukan tiap bulan kan stabil gitu ya, tahu kira-kira bisa nabung berapa banyak. Jadi yang kami lakukan dari awal karir begitu selesai kuliah yaitu ya langsung mantap fokus mau jadi karyawan gitu ya, benar-benar mau bangun karir sebagai karyawan swasta. Ya, jadi ini juga yang menyebabkan kami tuh mungkin saya kali ya. Jadi di 5 tahun pertama bekerja itu benar-benar berpikir kayak
dicocok hidung kacamata kuda gitu ya, ngelihat hanya pokoknya sumber income saya adalah dari karir. Saya mau gimana caranya dapat hidup yang lebih nyaman, saya harus promosi, saya harus naik gaji, saya harus dapat posisi yang bagus gitu. Jadi ya untuk itu harus perform gitu kan. Saya nggak ke distract dengan ini ada business opportunity atau saya nyambi jadi apa segala macam. Pokoknya teman-teman di kanan kiri mau kayak gimana terserah, pokoknya jalan saya ada jalan karyawan gitu. Sempat merasa insecure juga pastinya, sempat ngerasa nggak pede juga gitu ya, apakah benar jalan yang kutempuh ini ujungnya bisa menghantarkan aku pada financial independence, tapi atau ke kondisi keuangan yang lebih baik atau ya kondisi pada waktu itu belum kepikir sih hire. financial independence gitu. Tapi ya mantepin lagi gitu, mantepin hati, mantepin langkah bahwa ya udah ini memang langkah yang memang keputusan yang udah aku ambil gitu. Ya, termasuk dari investasi ya. Jadi dari awal juga memang kita nggak mengharapkan investasi gitu atau trading gitu ya, lalu mengharapkan ada income dari situ, enggak gitu ya. Udah dari awal fokusnya membangun income, membangun wealth hanya dari gaji aja gitu. Yang kedua, kami menunda punya anak. Jadi ini juga keputusan yang menurut kami cukup berbeda, tapi pada akhirnya ya membuat kami ada di posisi yang lebih stabil gitu secara keuangan. Untuk sedikit konteks, saya menikah di umur 25, kemudian kami punya anak itu di umur 30. Jadi kami punya waktu, dan kami seumuran ya, jadi sama-sama umurnya. Nah, jadi kami punya waktu kurang lebih 5 tahun untuk mempersiapkan punya anak. Di dalam proses persiapan ini ya memang kami hadapi pertanyaan-pertanyaan dari keluarga gitu. Bukan pressure sih, lebih kalau ke aku lebih kayak pertanyaan kapan mau punya momongan gitu segala macam. Dan aku karena memang orang yang mungkin udah cukup batu gitu ya, keras kepala, jadi masuk kuping kiri keluar kuping kanan aja gitu ketika orang ada yang nanya itu, lu tahu apa sih hidup gua gitu. Jadi itu yang mungkin membuat kami ada di posisi dimana ya, ketika anaknya beneran lahir gitu ya, kami sudah siap gitu. Mungkin apakah ini mempercepat tabungan kami, nggak tahu juga ya, tapi at least ini memposisikan kami di kondisi mental yang lebih settle sebelum punya anak. Jadi kami nggak lagi worry dengan ya di usia 30 aku udah manajer, Klau juga udah manajer, jadi kami nggak terlalu ngoyo lagi ngejar karir gitu ya. Udah tahu rasanya punya posisi di kantor, udah tahu rasanya gaji di promosi dan lain sebagainya udah ngerti, terus juga rumah udah ada. Kita nggak lagi sambil punya anak bangun rumah gitu, jadi lebih satu-satu gitu ya. Rasa penasaran terhadap karir dan dunia adulting gitu kan. Awal-awal punya duit kan kita pergi DWP waktu itu, terus pergi jalan-jalan ke luar negeri segala macam. Maksudnya rasa penasaran itu sudah kita puaskan dengan uang yang kita cari sendiri. Jadi itu juga aku rasa keputusan yang membantu kami fire lebih cepat meskipun secara tidak langsung. Ya, jadi intinya dengan menunda punya anak, kami fokus waktu itu kejar karir, benar-benar kejar karir, sekejar karir itu ya, maksudnya kalau sekarang ngomongnya hustle culture ya, iya gitu, itu kita lakukan di 5 tahun pernikahan, 5 tahun awal pernikahan ya, benar-benar yang Sabtu Minggu pun juga kerja, karena lini pekerjaan saya sebagai marketing event-event ya memang biasanya Sabtu Minggu gitu ya, udah Sabtu Minggu banyak kan kerja. Terus yang namanya lembur sampai tengah malam, terus pagi-pagi udah di kantor lagi, karena kan perusahaan Jepang jam 8 Teng sudah harus duduk manis ya, jam 8 bukan lagi catok di kamar mandi gitu. Jadi ya udah seperti itu culture-nya, jam 8 sudah duduk manis, pulangnya bisa ya lembur-lembur gitu. Terus yang namanya bisnis trip ke luar kota tiap bulan itu pasti ada. Jadi memang sesibuk itu gitu ya waktunya gitu ya. Dan merasa ini kalau nanti punya anak kayaknya belum siap juga gitu ya, kasihan ditinggal-tinggal nanti kerjanya nggak maksimal, urus anaknya maksimal ya, itu pertimbangan kami gitu ya. Di fokus kerja karir plus beresin ya secara finansial pribadi gitu ya, tadi ya, nabung beli rumah, bisa nabung untuk beli mobil. Baru setelah kayaknya semuanya lebih settle, baru memutuskan mencoba untuk punya anak. Nah, yang ketiga ada lagi yang kami tunda selain anak, yaitu kami menunda kesenangan. Nah, menunda kesenangan ini ya bisa dibilang frugal living juga gitu ya. Kami memutuskan untuk benar-benar prioritas kami itu apa gitu dalam tahun-tahun pertama kami adulting.
oke, 3 tahun pertama setelah kerja itu nabung buat nikah. Habis itu 3 tahun berikutnya itu nabung buat rumah. Meskipun kami bersenang-senang juga, meskipun kami jalan-jalan juga, tapi kami keep in mind bahwa ada goal besarnya nih gitu yang kami harus capai, yaitu misalkan lagi fase mau nabung buat DP rumah, ya kami nabung buat DP rumah. Apakah kemudian ini bikin kami jadi deprive gitu? Apa kayak susah, serba nggak bisa happy? Sebenarnya enggak. Karena dalam proses kami menunda kesenangan ini, kami jadi terbiasa untuk budgeting, kami jadi terbiasa untuk punya prioritas. Kami tahu caranya memaksimalkan keterbatasan gitu. Kami sadar bahwa oh ya memang gaji kita segini-segini aja, bukan kemudian kita harus jadi stres terus merasa kurang, tapi dengan gaji yang segitu-segitu aja gimana caranya kita maksimalin kesenangan kita maksimalin nabung kita, meskipun kita terbatas gitu. Intinya kita belajar untuk merasa cukup ya, dan bahwa semua hal itu bisa dibudgeting. Misalkan mau jalan-jalan ke luar negeri, ya udah kita sepakat 1 tahun jalan-jalan ke luar negeri 1 kali gitu ya. Memang agak panjang, minta cutinya bisa sampai 3 mingguan gitu ya. Carinya yang memang biasanya minggu-minggu lebaran, jadi ambil libur lebaran full plus ambil cuti beberapa hari. Nah itu juga walaupun jalan-jalan ya udah kita bikin budget benar-benar seketat itu, tinggalnya di Airbnb gitu ya, bed and breakfast, terus makannya juga nggak selalu di restoran, banyak kita beli di market mereka atau di supermarket mereka. Biasanya kan mereka jual grilled chicken atau salad itu ya, atau pasta, ya udah kami beli di situ, atau bahkan beli bahan mentah masak di Airbnb. Mungkin makan di restorannya dari 2-3 hari mungkin 1 kali gitu ya, benar-benar kita cari restoran yang paling spesial apa sih di negara ini gitu kan. Oh ini ada cafe yang historicalnya udah panjang nih gitu ya, oke kita cobain di situ 1 kali, misalkan kita ngeteh gitu kan, cobain kuenya, cobain kopinya, udah gitu 1 kali, sisanya ya kita kembali back to basic gitu ya, makan sederhana gitu. Jadi mungkin ada yang bilang oh keren banget bisa jalan-jalan ke luar negeri, tapi sebenarnya jalan ninjanya adalah ya udah kita budgeting gitu ya semuanya. Ya itu salah satu contohnya ya. Dan itu membawa kita ke poin berikutnya yang keempat, yaitu nabung semaksimal mungkin. Jadi tadi ya kita udah kejar karir di awal, terus berusaha untuk tetap budgeting dan membuat diri kita merasa cukup gitu dengan apa yang ada. Jadi nggak semerta-merta waktu dapat promosi, oke kita langsung naikin gaya hidup, itu enggak gitu ya. Kita berusaha sebisa mungkin living cost-nya sama gitu ya, maksudnya tetap kita naik kendaraan umum, hari-hari untuk commuting ke kantor, tetap kita bawa bekal dari rumah. Tentunya ada peningkatan tapi nggak tidak eksponensial gitu ya, tidak paralel dengan kenaikan income-nya gitu ya. Tentunya dengan kita kita mendapatkan promosi, kadang-kadang jadi ya oke kita makan di restoran lebih enak, oke kita kadang-kadang belanja yang lebih tinggi gitu ya standarnya dari yang dulu, itu ada, tapi tidak semuanya serta-merta jadi naik seiring dengan peningkatan income gitu. Misalkan income-nya double, ya expense-nya nggak jadi double gitu ya. Dan jadinya dengan itu kita bisa memaksimalkan tabungan gitu ya. Dan tabungan ini juga dari awal sudah sempat kami share, kalau ngomong nabung atau investasi, kami memang profil dari awal low risk, low return gitu ya. Kami nggak mengharapkan tiba-tiba ada durian runtuh atau jackpot gitu ya dari investasi. Itu nggak pernah gitu. Jadi ya sekedar uangnya ini mengalahkan rate inflasi aja gitu bunganya. Jadi yang saya suka dari dulu sih ya seperti deposito berjangka gitu ya. Baru belakangan setelah pandemi saya belajar lagi tentang reksadana, tentang saham, P2P, ya baru akhirnya kami banyak alokasikan ke situ gitu. Tapi sebenarnya mau di-highlight dari sini adalah habit menabungnya itu sih, bukan instrumen investasinya gitu ya. Betul. Berikutnya, keputusan keuangan yang mempercepat FIRE adalah menggabungkan keuangan kami. Nah ini pasti ada pro dan kontra, karena ada pasangan yang menggabungkan, ada yang tidak. Tapi kalau buat kami, dengan kami gabung itu aku terutama ya dibantu untuk membudget dengan lebih disiplin. Karena uang gaji tentunya kan tidak semua kita habiskan dalam sebulan gitu. Tapi kalau misalkan kita aku keep sendiri gitu ya, nggak ada transparansi, nggak ada yang bisa liatin uangnya ada di mana dan segala macam, itu aku justru kesulitan jadinya untuk bisa keep track of the budget. Jadi yang kulakukan adalah pokoknya setiap bulan ada uang jajanku
yang aku pisahkan, sisanya aku setor ke setor nih, maksudnya sebenarnya bukan di store ke satu rekening bersama, cuman misalnya aku kasih tahu kita ada sisa berapa, terus Clau juga kasih tahu dia dapat uang berapa bulan itu, dan mungkin dari side hustle segala macam. Nah kita bilang kita ada uang segini nih. Itu side hustle maksudnya belakangan nih, jangan. Iya, side hustle itu belakangan. Nah kita kemudian investasikan uang tersebut setelah kita bicarakan sama-sama gitu. Jadi nggak ada Sam berinvestasi sendiri, Clau berinvestasi sendiri, atau ngelola groceries masing-masing gitu. Enggak, jadi kami punya budget yang kami alokasikan bersama dan kami pakai bersama-sama. Further down the line, ini juga membuat kami punya habit yang kayak kami juga suka ceritakan gitu, monthly meeting ngebahas keuangan, monthly meeting ngebahas portfolio investasi. Terus kami juga Clau sih ngebuatin kayak semacam ini closingan bulan ini gitu, income statement, profit and loss, balance sheet, profit and loss rumah tangga gitu ya. Kami juga buat itu sehingga ya semakin transparan gitu, keuangan kami semakin transparan. Jadi kami merasa ini juga mempercepat FIRE. Kenapa? Karena it keeps us focus to our goals. Tidak ada lagi hal-hal lain yang ngedistract kami. Karena tiap bulan kita tidak bisa lari dari angka gitu ya. Kita bisa lihat reportnya, kita bisa lihat sebenarnya kemana expense kita bulan lalu gitu ya. Dan kita bisa diingatkan kembali, oh iya ya, kita tetap kepada tujuan FIRE kita yang akhirnya kami sudah achieve di tahun 2022 lalu. Oke, itu dia 5 keputusan keuangan kami yang membuat kami FIRE atau Financial Independence Retire Early lebih cepat. Enggak, belum retire early juga ya. Saat ini belum retire early betul, tapi sudah Financial Independence. Kembali lagi menjawab pertanyaan di awal, apakah kalau nggak ngerjain YouTube tetap Financial Independence? Kayaknya sih iya gitu ya, cuman tentunya mungkin nggak secepat sekarang. Nggak secepat sekarang, mungkin mundur 1-2 tahun, 3 tahun, nggak tahu juga ya. Memang habitnya itu sudah dibangun dari awal berkarir, bahkan mungkin lebih dari itu. Ya, kira-kira itu cerita kami. Gimana dengan kalian? Adakah di sini yang sedang mempersu financial independence juga? Keputusan-keputusan apa yang kalian sedang lakukan bersama pasangan atau sendiri untuk mempermudah jalan kalian menuju bebas finansial? Boleh ceritain juga di komen box di bawah buat kita sama-sama belajar. Thank you so much for watching. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalain notification supaya kita ketemu lagi minggu depan. Take care and see you next week. Bye-bye.